Halo Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Saat ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat video pembelajaran dengan menggunakan platform H5P. Nah, di sini kita sudah ada tampilan LMS Collabor. Langkah pertama adalah kita akan mengklik Add an Activity or Resource. Tentunya pastikan dulu kita aktifkan Turn Editing Off, on-nya dulu, supaya kita bisa masuk ke dalam Add an Activity or Resource-nya. Yang pertama kita klik an activity or resource, lalu kita cari yang namanya interaktif content. Nah, di sini sudah ada tampilan menu di mana kita akan mencoba membuka tampilan interaktif kontennya, Bapak Ibu. Langkah yang selanjutnya adalah kita berikan instruksi berupa deskripsi supaya nanti mahasiswa dapat mengerti apa yang menjadi arahan bagi kita. Contohnya, halo adik-adik, mari kita mengerjakan soal yang ada di YouTube H5P. Silakan menjawab pertanyaan tersebut. Tidak lupa kita aktifkan display deskripsinya. Lalu, di dalam kontennya sendiri, ada tampilan yang ada di dalam konten tersebut, beberapa tipe. Tapi, kita harus memilih salah satu. Di antaranya adalah interaktif video. Kita klik interaktif videonya, lalu kita ambil link YouTube-nya untuk kita upload ataupun kita insert. Lalu kita ambil linknya, link tautannya, kita kembalikan lagi, lalu kita paste, lalu kita insert, Bapak Ibu. Nah, di sini sudah kita insert, lalu kita lihat berbagai macam pengaturan supaya nanti kita dapat menjelaskan lebih jelas kepada adik-adik mahasiswa. Oke, di dalam short deskripsinya kita jelaskan terlebih dahulu temanya apa di dalam materi tersebut. Misalkan tujuan manajemen proyek bagi seorang manajer. Lalu, di dalam behavioral setting, kita akan melihat ada beberapa macam pengaturan, yaitu dari di mana kita akan memulai, apakah dimulai dari nol ataupun berapa. Lalu ada yang namanya autoplay. Ini akan terotomatis, akan terbuka, akan berjalan durasinya. Ada yang namanya loop the video. Berarti adalah kita akan mengecek apakah video ini berjalan atau tidak, atau berulang-ulang. Oke, baiknya kita klik loopnya. Lalu bagaimana dengan show solution-nya? Pastikan untuk show solution-nya ini kita matikan, disable, supaya kita tidak memberikan jawaban kepada adik mahasiswa. Untuk retributon ini kita nonaktifkan saja ataupun disable, supaya nanti di saat diklik beberapa pertanyaan tidak mengulang kembali pertanyaan tersebut ataupun beberapa pertanyaan. Lalu kita lihat yang namanya grade. Grade ini adalah untuk melihat minimal nilai kita berapa, batas minimalnya dari grade to pass. Sebaiknya minimal nilai kita agar mencapai nilai lulusan yang baik, baiknya kita buatkan batasannya minimal 70 dan maksimal adalah 100. Lalu kita save and return to course. Tapi karena kita masih ada beberapa tahapan, jangan kita langsung save and return atau save and display. Tapi kita lanjutkan kepada end interaction-nya. Nah, di sini ada tampilan YouTube-nya. Lalu kita cari di mana letak untuk mencari tempat membuat soal tersebut. Oke, kita percepat. Oke, setelah dijelaskan materinya, di sini kita bisa buatkan sebuah pertanyaan. Ada yang bentuknya teks, tabel, link, image, atau gambar, atau berupa jawaban, atau berupa pilihan salah satu jawaban ataupun dengan pilihan ganda. Oke, untuk lebih mudahnya, kita lebih baik mengambil sebuah pertanyaan pilihan ganda. Oke, di sini ada beberapa macam. Pastikan untuk membuat pertanyaan, kita pastikan di-pause-kan dulu videonya, baru kita menjawab. Nah, di sini ada beberapa macam tipe cara untuk menampilkan sebuah pertanyaan.
Ada yang bentuknya menekan atau button, ada yang bentuknya seperti poster. Nah, untuk button ini biasanya ada tampilan berupa gambar jari. Nah, kita nonaktifkan saja, kita kembali kepada poster. Lalu, temanya tentang apa? Yaitu tentang tujuan manajemen proyek. Nah, di sini kita akan membuat sebuah pertanyaan yang ada di tampilan di link tersebut. Yang pertama adalah, yang diperlukan manajer adalah satu, jawabannya adalah oke. Tidak lupa harus kita korek jawaban yang benar. Lalu ada jawaban lain, misalkan kerjasama, modal, kejujuran, dan kebutuhan uang. Oke. Lalu kita kasih dan atau bentuk behavior yang lain supaya memastikan bahwa tampilan ini adalah benar. Oke, langsung kita dan. Nah, di sini ada tampilan di layar. Ini akan menunjukkan bahwa ini akan menjadi soal kita, benar atau salah. Lalu, selanjutnya, ada sebuah pertanyaan lagi, supaya kita dapat bebas memasukkan soal-soal yang lain. Nah, misalkan, oke, kita buat pertanyaan lagi. Kita central storage. Setelah kita buat jawabannya, lalu kita dan. Oke, jawabannya ada beberapa macam. Nah, kita cari lagi fungsi-fungsi yang lain. Oke, kita cari lagi. Fungsinya, fungsi dari proposal. Kita contreng jawabannya benar, dan jawaban lain adalah, lalu kita dan. Lalu setelah kita buat an interaction, baru tahap ketiga adalah terakhir itu summary task. Yaitu tentang, apa sih introduksinya teksnya itu? Yaitu tentang uh, manajemen proyek sangat dibutuhkan oleh setiap stakeholder untuk pembangunan di masyarakat. Oke, seperti ini. Lalu kita save and to close. Title-nya adalah,
Nah, statement ini akan menjadi sebuah penilaian bahwa jawaban ini adalah sebuah jawaban yang benar. Lalu kita save. Oke, hasilnya sudah jadi Bapak Ibu. Nah, untuk melihat lebih jelasnya lagi, kita bisa lihat seperti ini. Kalau kita lebih percepat lagi. Nah, ini sebuah pertanyaan yang sudah kita buat. Nanti mahasiswa bisa menjawabnya. Lalu jawaban selanjutnya. Oke, selanjutnya lagi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Demikian pembelajaran yang sudah saya buat. Semoga bermanfaat untuk kita dapat pelajari dan kita kembangkan semua pengalaman kita. Terima kasih.